Jadi kita buka browser dulu, kemudian kita tuliskan di situ untuk websitenya di API tripass.ajawinsa.com. Kemudian kita masukkan kode absen dan kata sandi. Nah, kemudian karena akun kita belum terverifikasi, maka kita harus mencantumkan alamat email yang kemarin sudah teman-teman isikan di form data karyawan API dan nomor telepon yang teman-teman sudah daftarkan. Caranya adalah mengklik verifikasi akun, kemudian akan muncul tampilan email dan nomor telepon yang harus diisi. Kemudian kita isi dengan email dan nomor telepon yang telah terdaftar. Kemudian kita submit. Setelah disubmit akan muncul seperti ini, kode verifikasi telah dikirim, silahkan cek email. Maka kita lanjut untuk cek email untuk mendapatkan link verifikasi. Kemudian kalau sudah, kita akan melihat di situ ada tampilan seperti di atas. Kemudian nanti kita lakukan klik di sini, maka nanti akan dialihkan ke website selanjutnya. Kemudian akan muncul akun Anda berhasil diverifikasi. Kemudian silakan untuk membuat password baru, maka kita input untuk password barunya. Lalu klik submit. Setelah kita sudah memperbarui password, maka kita akan bisa login menggunakan password baru di aplikasi ASS. Dan kita bisa gunakan, dan berikut adalah tutorial untuk penggunaan ASS-nya. Nah, setelah kita masuk, kita akan bertemu tampilan dashboard seperti berikut. Nah, tampilan dashboard ini meliputi hadir workday, kemudian hadir day off untuk hitungan overtime di hari libur, kemudian ada cuti, ada sakit, ada izin dan alfa. Ya, di sini juga ada detail keterlambatan dan kehadiran manual. Saya mulai dulu dari keterlambatan. Ya, jadi keterlambatan itu di sini disebutkan 10 menit. Nah, untuk mengetahui detailnya kita bisa mengklik lihat detail pada tabel terlambat. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk detail keterlambatan yang harusnya masuk setengah 8 itu ada yang 1 menit, 4 menit, bahkan 5 menit. Jadi ini aktual ya, gitu, sesuai dengan absensi yang kita lakukan. Oke, kemudian kita back lagi ke menu awal. Di sini ada kehadiran manual. Ya, kehadiran manual ini muncul apabila kita tidak melakukan absensi ataupun lupa untuk melakukan absensi, baik absensi masuk ataupun keluar. Nah, di sini ada satu kehadiran manual. Untuk mengeceknya kita bisa lihat di detail. Nah, di detail itu muncul untuk tanggal pengajuan untuk absen manual. Ya, di situ di tanggal 14 Desember. Kalau kita klik untuk bulatan plus warna biru, itu bisa memunculkan reason kita, gitu. Kita ada absen keluarnya nih, cuman absen masuknya nggak ada, jadi diajukan absen manual. Nah, bagaimana sih untuk mengajukan absen manual, atau bagaimana cara kita tahu bahwa kita belum melakukan absensi? Oke, kita kembali lagi ke menu awal. Nah, di sini di bawah sudah ditampilkan untuk tanggalnya, gitu ya. Jadi ini adalah tanggal-tanggal dalam satu periode, karena kita periodenya ada di tanggal 25 sampai 24. Jadi kita kalau misalkan scroll ke bawah, itu dimulai lagi dari tanggal 25 November. Oke, saya contohkan untuk absen yang tidak ada.
Nah, di sini ada absen yang tidak ada di hari Selasa. Ya, di hari Selasa itu tidak ada absen keluarnya, gitu ya. Kalau kita hendak mengajukan, kita bisa tinggal klik untuk jam yang kosong. Ya, jam yang kosong itu ada di ini di bawah 727 lah. Saya mencontohkan yang tanggal 6. Ya. Jadi saya klik di titik-titiknya. Nah, nanti langsung muncul di situ ada add time out gitu ya. Artinya absen keluar. Nah, karena tidak melakukan absen keluar, jadi saya mengajukan untuk absensi manual. Ya. Saya coba input untuk di jam 19.30. Ya. Ketika kita sudah setting, di situ kita langsung klik setel. Keterangannya adalah tidak absensi gitu ya. Jadi nanti sesuaikan, bisa tugas luar ataupun lain sebagainya gitu ya. Jadi day ini kalau teman-teman jadwalnya adalah shift, biasanya bisa muncul tuh shiftnya shift berapa. Tapi biasanya kita menampilkan sesuai dengan schedule ya. Jadi teman-teman kan sudah punya schedule masuknya tanggal sekian shift berapa. Nah, itu nanti biasanya akan muncul. Oke. Kalau sudah kita input, kita akan langsung klik ajukan untuk diajukan ke admin personalia. Tuh. Klik ajukan. Oke. Pengajuan manual saya sudah sukses. Tapi kenapa di situ tidak muncul? Ya, karena untuk muncul di situ perlu approve dari admin operasional personalia gitu ya. Jadi kalau misalkan absen dari tim personalia belum di approve, maka di situ masih belum bisa dimunculkan. Oke, ini adalah contoh. Ya. Nah, contoh adalah saya di sini ada alfa ya. Ya, oke, ada alfa. Di hari Selasa, ya. Di hari Selasa saya nggak ada masuk gitu ya. Di hari Selasa saya absennya kosong. Harusnya saya itu masuk di hari Selasa 4 grup shift atau shift 2. Nah, kalau misalkan kita sakit ataupun izin, itu kita harus melampirkan yang namanya surat keterangan dokter untuk sakit itu dan sifatnya wajib. Itu bisa difoto, kemudian kalian upload. Begitupun dengan surat izin. Jadi surat izin itu bisa kalian foto, kemudian kalian input sebagai bukti bahwa kalian melakukan sebuah izin. Oke, kalau sifatnya adalah tidak masuk, itu kita bisa klik di harinya gitu ya. Itu ada hari sama tanggal. Kalau misalkan tadi di absen itu adalah di titik-titiknya, tapi kalau misalkan memang kita saat itu tidak masuk karena sakit ataupun hal lain, kita bisa klik di harinya gitu ya. Oke, nih saya coba klik hari. Nah, nanti akan muncul di sini ada pilihannya. Ada izin, sakit, dan sakit tanpa SKD gitu ya. Tapi kalau misalkan sakit, ya kita klik saya sakit, kemudian selesai, kemudian kita pilih file. Ya, ini harus di allow dulu untuk filenya. Kemudian kita ke media. Ya, kita pilih foto untuk surat sakitnya. Misalkan saya contohkan surat sakitnya itu di sini. Oke, misalnya sakit, kemudian selesai, kita pilih file, anggaplah kita pilih ini. Nah, kemudian kita submit, nanti akan muncul ya untuk status bahwa dia sakit dengan SKD. Jadi nanti menunggu hard copy dari surat keterangan dokter ataupun surat izin datang ke personalia untuk di approve. Ya, jadi untuk di approve supaya nanti di sini akan berubah menjadi sakit seperti di hari Rabu gitu. Jadi kalau sakit ini ada gambarnya gitu. Oke.
Kita lanjut ke menu di profile ya. Oke, di menu profile itu ada QR, ada nomor absensi atau ID, kemudian ada nama, ada NIK, ada jenis kelamin, kemudian ada alamat email yang telah didaftarkan, ada nomor handphone, ada departemen, dan ada grup ya. Jadi di situ ada grup. Kalau live attendant kita bisa untuk clock in clock out ya. Jadi pastikan kalian melakukan absensi di dalam pabrik gitu ya. Kalian bisa mengajukan yang namanya live attendance gitu ya, tapi nantinya ini tidak berlaku lama ya. Jadi harusnya ini nanti hanya alat bantu saja untuk teman-teman yang kerjanya standby di customer gitu ya. Jadi live attendance ini adalah absensi secara online gitu. Nah, di sini ada pilihannya, ada clock in dan clock out. Dan pastikan untuk lokasi hanya bisa di area jangkauan PT Ajawinsa Plastik Industri. Oke. Misalnya saya mau untuk absen keluar gitu. Udah, kita tinggal klik clock out. Nanti kita pilih ya. Nanti akan muncul di sini akan muncul yang namanya jam ya. Jadi nanti di outnya akan muncul jam kita sudah melakukan clock out begitu. Oke, kemudian kita lanjut untuk overtime dan leave itu masih usul gitu ya. Kemudian di sini kita bisa download slip ya. Kita coba klik untuk slip overtime. Nah, di sini nanti akan ada pilihan bulan karena kita masih dalam program, jadi kita bulan November. Kemudian kita tampilkan. Ya. Kalau tidak ada overtime berarti tidak akan muncul untuk nominal overtime-nya gitu. Tapi kalau misalkan ada, nanti akan muncul seperti ini. Nah, cek untuk detail lemburnya, kita bisa klik di jam lembur ya. Jam lembur kita bisa klik. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada konversi jam ya. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, di klik biru-birunya, kita bisa lihat deadline-nya gitu ya. Ada overtime-nya. Oke, kemudian ada menu login logout. Ya, di sini bisa dilihat bahwa absen in dan out-nya sudah benar ya. In out sudah rapi ya. Jadi kalian bisa lihat riwayat kalian absensi ya gitu. Oke, kemudian di sini ada riwayat log manual. Kalau misalkan kalian punya riwayat log manual, nanti akan muncul di sini. Statusnya apa? Menunggu kah? Disetujui kah atau ditolak? Ya, absen masuk, di in statusnya adalah disetujui. Kemudian di tanggal 6 saya klik, statusnya masih menunggu ya. Artinya saya masih belum dapat approve dari admin Personalia. Oke. Bila ada pertanyaan bisa menghubungi Personalia. Terima kasih.